Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safi wa khaliluh atal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadi. Fillah rahimakumullah. Yang saya hormati Bapak-bapak dokter yang dirahmati Allah SWT, Bapak Mansur, Bapak Basuki, serta rekan-rekan semuanya yang dirahmati Allah SWT. Insya Allah kita akan mengkaji surah Al-Kahfi. Kalau mengingat banyaknya surah tersebut, kayaknya saya tawarkan saja. Yang pertama, kita modelnya ayat per ayat, misalnya kita bahas semuanya nanti. Celakanya nanti akan sangat panjang. Yang kedua adalah kita ambil saripatinya dan nanti hanya beberapa ayat, mungkin satu cerita bisa 10 ayat, karena dalam surah Al-Kahfi sebenarnya ada 4 tema besar. Jadi kalau misalnya kita ambil 4 tema tersebut, dan kemudian tema tersebut itu yang kita dalami, katakanlah tidak semuanya, monggo kerso. Saya sarankan mungkin untuk yang pilihan yang kedua dulu. Kalau misalnya nanti akan lebih detail per ayat, baru misalnya kita menuju ke pola yang nomor 1. Itu tawaran saya. Nah, untuk malam hari ini kita mengkaji tentang fadilahnya, terus kemudian mind map-nya. Mungkin di awal-awal kita masih belum masuk ke cerita 4 tema besar itu. Tapi kita masuk ke mungkin paragraf awal lah kalau dalam buku di dalam surah Al-Kahfi. Kira-kira itu pemetaannya untuk kita hari ini ya. Kira-kira kita butuh mungkin kalau langsung ke mind map nanti, jadi misalnya pertemuan berikutnya, misalnya kita akan membicarakan tentang Ashabul Kahfi yang misalnya dengan The Gardener atau Ashabul Jannah misalnya, yang Jannatain maksud saya, pemilik 2 kebun. Baru kemudian kita masuk ke cerita Khidir sama Musa. Yang terakhir baru kita masuk ke cerita Dzulqarnain, karena ada 4 kisah yang merupakan inti dari surah Al-Kahf. Kira-kira begitulah. Oke, biar tidak terlalu lama, sebenarnya saya belum mempersiapkan. Jadi ini sedikit saja, insya Allah nanti di pertemuan mendatang semoga sudah ada yang lebih baik lagi sehingga bisa saya sharingkan insya Allah nanti. Untuk sementara ini saja dulu yang kita miliki ya. Oke, kita mulai dari fadilah. Nanti baru kita melihat gambaran umum surah Al-Kahf. Ini pemetaannya, mind map-nya nanti. Mind map yang lebih jelas, pemetaannya semacam ini. Baru nanti apa poin-poin sentralnya, baru kemudian kita masuk ke mungkin 5 ayat pertama sajalah. Atau nanti saya mulai dari 10 ayat yang pertama, karena ada hadis nanti siapa yang menghafalkan 10 ayat pertama. Jadi penting rasanya kita tidak lompat ke 4 cerita itu. Kita perlu membahas 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, karena kita ingin menyesuaikan dengan hadis fadilah surah Al-Kahfi nanti. Oke. Kira-kira itu yang kita bahas untuk malam hari ini. Kita mulai dari fadilah. Yang pertama, saya ambil semuanya dari tafsir Al-Qurtubi, ulama Spanyol. Ya. Jadi menarik ya. Jadi dulu itu ada sekian banyak ulama yang justru bukan orang Arab. Ya, waktu kejayaan Islam. Justru sedikit sekali. Bahkan kalau kita misalnya melihat filosof Islam, satu-satunya filosof Islam yang dari Hijaz hanya Al-Kindi. Yang lain semuanya dari Iran, dari macam-macam ya. Jadi menarik, termasuk tokoh-tokoh besar dalam dunia tafsir, dunia hadis, Imam Bukhari misalnya dari Uni Soviet misalnya. Imam Qurtubi ini dari Spanyol, dari Cordova. Jadi bahasa Arabnya Qurtubi ya. Pak Qurtubi yang ahli perminyakan orang Indonesia tapi namanya Cordova. Jadi Cordova bahasa Arabnya Qurtubi. Jadi orang yang dikaitkan dengan kotanya disebut dengan Qurtubi. Ya, beliau ini terkenal tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran.
menarik, beliau mendaftar beberapa riwayat di dalam hadis Rasulullah SAW yang menegaskan keutamaan dari surah Al-Kahfi. Saya ingin tegaskan dulu, fadilah itu semacam bonus, bukan main purpose dari surah itu sendiri. Jadi surah itu sendiri secara umum, semua ayat Al-Quranul Karim, surah dalam Al-Quranul Karim tujuannya ya memberikan hidayah buat kehidupan kita. Nah, adapun fadilah itu bonus saja. Jadi kita jangan sampai keliru mengejar bonus, lupa kepada yang tujuan utamanya. Ya. Karena banyak orang semacam itu, seperti surat Yasin kemarin, ya bonusnya misalnya kematiannya jadi dimudahkan, tapi tidak jadi hidayah dalam kehidupan, hanya sekedar mengantarkan orang mati jadinya. Bukan itu poin kita. Oke. Kita mulai dari yang pertama, ruya fi fadliha min hadisi Anas. Yang pertama, diriwayatkan keutamaan surah Al-Kahfi ini dari hadisnya Anas bin Malik. Rasulullah SAW berkata, man qara'a biha u'tiya nuran bainas sama'i wal ard wa wuqiya biha fitnatal qabri. Yang pertama, hadis dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca surah Al-Kahfi, u'tiya, dia diberi nuran, cahaya, bainas sama'i wal ard, yang cahaya itu antara langit dan bumi. Wa wuqiya, dan dia diproteksi biha, dengan surah Al-Kahfi itu, fitnatul qabri. Dia diproteksi dari siksaan atau dari fitnah kuburan. Nanti ketika orang masuk dalam kubur, dia diproteksi dari fitnatul qabr. Itu fadilah dari surah Al-Kahfi. Cahaya ini menjadi penting karena nanti di yaumul kiamah itu, apalagi kalau kita melewati sirat, ya kita tahu bersama tidak ada cahaya di sana. Maka orang yang tidak memiliki cahaya akan kesusahan untuk menyeberangi jembatan itu yang disebut dengan sirat. Di bawahnya neraka jahanam, kalau kita berhasil melewatinya, kita kalau passing through, nanti kita sampai ke surganya Allah SWT. Maka siapa yang punya cahaya, itu menjadi amat sangat penting. Ya. Karena itu gambarannya di sini, kita akan dikasih cahaya yang bainas sama'i wal ard. Ya, tidak terlalu detail ya, karena sekedar fadilah. Yang kedua, hadis dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Farwah, Rasulullah SAW qala. Yang kedua hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ala suratin. Maukah engkau, tidakkah engkau mau aku tunjukkan kepada satu surah, sayya'aha sab'una alfa malak, yang dikawal surah tersebut oleh 70.000 malaikat yang memenuhi antara langit dan bumi. Masya Allah, saking besarnya, ya. Dan nanti orang yang akan membacanya itu juga akan diproteksi juga sebanyak malaikat tersebut. Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat berkata, nggih ya Rasulullah, saya mau ditunjukkan satu surah yang begitu sangat hebat ini, karena dikawal oleh 70.000 malaikat. Rasulullah SAW bersabda, suratu Ashabil Kahfi, yaitu surah Ashabul Kahfi. Siapa yang membacanya di hari Jum'ah, ghufira lahu, maka diampuni baginya al-Jum'ah al-ukhra, sampai jadi weekly ya, diampuni dosanya satu Jum'ah ini ke Jum'ah berikutnya, dan ditambahi 3 hari. Ya, ditambahi 3 hari, jadi 10 hari proteksinya. Proteksi itu mungkin seperti antivirus lah, kalau bahasa kita mungkin, bahasa Pak Dokter mungkin antivirus ya. Jadi diproteksi orang itu dari kejelekan, dan segala macamnya ya, dari perbuatan dosa. Kalau antivirusnya berjalan dengan baik, maksudnya dia paham terhadap isinya surat Al-Kahfi, tentu saja tergantung orangnya kemudian, tetapi kalau orangnya sehat, katakanlah pemahamannya bagus dan dia berusaha memahaminya, mengamalkannya, maka dia benar-benar menjadi proteksi buat orang tersebut, ya. Dan akan diampuni dosanya dari Jum'ah ke Jum'ah berikutnya, dan ditambahi 3 hari jadi 10 hari. Wa nuran, dan dia juga akan dikasih cahaya yang memenuhi, yang sampai ke langit, dan juga diproteksi dari fitnahnya Dajjal. Ini dituturkan oleh Imam Sa'labi dan seterusnya. Oke, yang ketiga,
Hadis dari Musnad Ad-Darimi dari Abi Sa'id Al-Khudri, "Man qara'a surah Al-Kahfi." Siapa yang baca surah Kahfi malam Jumat, adha'a lahu minan nur fima bainahu wa bainal baitil atiq. Yang cahayanya itu ya nanti dari dia sampai ke antara dia sampai ke Makkah sana, saking jauhnya. Ini lagi-lagi gambaran sebenarnya dia mendapatkan cahaya yang begitu sangat cemerlangnya. Sebenarnya ini lagi-lagi gambaran dari guidance. Ya. Semakin kita memiliki cahaya, satu, bagi diri kita sendiri, kita akan hidup tidak dalam kegelapan. Kalau kita rasionalkan. Dan kita akan semakin bermanfaat buat orang lain. Karena semakin gelap dunia ini atau kehidupan ini, orang semakin membutuhkan cahaya. Dan semakin besar cahaya itu, berarti semakin orang itu memberikan manfaat yang semakin banyak. Termasuk juga tentu saja bagi dirinya sendiri. Oke. Dalam Sahih Muslim adalah dari Abu Darda, man hafidho, ini kepentingan kita nanti. Siapa yang menghafalkan 10 ayat dari awalnya surah Al-Kahfi, usima minad dajjal, kata Rasulullah. Dia akan diproteksi dari dajjal. Dajjal itu dari kata dajjala, artinya menipu, deluding, ya, menipu, diverting, ya, itu namanya dajjal. Nah, kalau dikasih tasdid, dajjal, tinggi mbae tukang tipu namanya dajjal, karena dikasih tasdid nih tadi. Ya. Maka sebenarnya semua penipu sebenarnya dajjal, karena itu Nabi Muhammad SAW menyatakan nanti ya tanda-tanda akhir kiamat itu adalah munculnya banyak dajjalun, nabi-nabi palsu dan segala macam, para penipu agama itu juga disebut dengan dajjalun. Tapi yang the real dajjal nanti ya, kita akan bicarakan itu paling akhir nanti ketika kita bicara Dzulqarnain. Oke. Satu lagi kayaknya, ya satu lagi. Fi riwayatin min akhiri, ini masih sini berarti. Di dalam riwayat yang lain bukan awal 10 awal tapi 10 akhir. Dua-duanya kuat ya. Jadi monggo paling tidak kalau mau menghafalkan 10 awal surat Al-Kahfi atau 10 akhir surah Al-Kahfi. Kalau hafal 20 makin top. Nah, berarti antivirusnya makin kuat nih. Jadi ini kepentingan kenapa kita akan mengkaji awal ini 10 ayat pertama ya, 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Jadi karena janji Rasulullah SAW di sini, siapa yang menghafalkan? Hafidh itu sebenarnya makna literalnya memang menghafalkan, tapi makna luasnya adalah dia yang mempelajarinya, memahaminya, berusaha untuk menjalankan dalam kehidupan, itu namanya hafidh. Ya. Usima minat dajjal. Dari riwayat yang lain, akhiril kahfi, akhir dari surah Al-Kahfi. Fi Muslim aidan min hadis Nawas bin Sam'an faman adrakahu yakni dajjal. Kata Rasulullah SAW, ya nanti kalau kita ketemu dajjal, falyaqra alaihi fawatih suratil kahfi. Bacakan kepadanya awal-awal surah Al-Kahfi, yaitu 10 awal surah Al-Kahfi. Demikian juga dituturkan oleh Imam Sa'nabi. Ya. Dan seterusnya, Rasulullah terakhir menyatakan, man qara'a asra ayatin min suratil kahfi hifdhan lam tadurruhu fitnatut dajjal. Siapa yang menghafalkan 10 ayat dari surat Al-Kahfi, dia hafal beneran, baca hifdhan, hafal dia, lam tadurruhu, dia tidak akan mendapatkan mudarat, dia tidak akan dapat kejelekan dari fitnahnya dajjal. Sebagian menyatakan man qara'a surah kullaha dakhala al-jannah. Siapa membaca seluruh surah tersebut untuk mengantarkan dia mudah untuk memasuki surganya Allah SWT. Itu fadilah. Sekali lagi, fadilah itu sebenarnya encouragement. Memang kita tidak boleh bergaya ya bahwa sebenarnya fadilah itu untuk anak kecil, Ustaz. Memang iya, tapi kan lagi-lagi iman itu naik turun. Bagi orang yang sudah mencintai Al-Quranul Karim, mencintai Allah SWT, tanpa fadilah pun dia akan cinta dengan Al-Quran. Ya. Dia tidak akan terlalu musingin fadilah. Ya. Karena seperti anak kecil lah. Ajar le, tak kasih permen kamu, tak kasih es krim kamu. Nah begitulah. Jadi sebenarnya fadilah Quran itu seperti itu. Jadi dia
iming-iming aja sebenarnya, iming-iming kita biar kita mau. Ya, lah tetapi lagi-lagi jiwa kita ini naik turun. Kadang-kadang memang kita harus di-push dengan fadilah yang akan membuat kita kemudian tertarik, ya tertarik. Tapi kalau orang sudah tahu hakikatnya, dia tidak butuh fadilah karena dia tahu pentingnya sesuatu itu. Ya, dia tidak perlu dikasih ice cream sudah pasti belajar gitu kira-kira. Oke. Nah, surah Al-Kahfi itu secara umum terbagi menjadi 6 bagian. Ya. Satu ada muqaddimah, ya. Ini sampai ayat ini sayangnya tidak bisa dibesarin ya, tapi kira-kira lah sampai ayat ke-10-an. Nanti dari yang biru ini cerita tentang Ashabul Kahfi. Nanti aja kalau kita sudah mengkaji, kita langsung ke sini. Jadi nanti kita akan mengkaji ini Ashabul Kahfi, ini nanti di skip langsung ke kisah Sahibul Jannatain. Ya, kisah pemilik gua atau orang yang tinggal di gua nanti. Yang kedua, atau yang terkenal kalau di barat atau dalam kajiannya orang Kristen disebut dengan seven sleepers istilahnya. Ya, 7 orang yang tidur dalam gua. Terus kisah Sahibul Jannatain, kisah pemilik 2 kebun. Nanti ada orang yang saudara, kakak beradik, sama-sama punya kebun, satu kebunnya baik, satu kebunnya tidak baik. Yang pertama. Yang kedua, habis Sahibul Jannatain kita masuk ke kisahnya kisah Musa wal Abdus Saleh. Kisah Musa dan hamba yang saleh yang dikenal dengan Khadir ya atau hijau. Menarik ya, namanya itu disebut dengan si hijau ya. Untuk gambaran bahwa dia bahkan ada kalau ada riwayat cerita bahkan menarik ya kalau kita bicara riwayat katanya Nabi Khidir itu bahkan kalau dia menjejak tanah itu tanahnya langsung menjadi subur keluar rumputnya dan seterusnya karena itu dikenal dengan Khidir. Sekali lagi yang kayak begini ini entah benar atau enggak wallahu a'lam kita juga tidak tahu tapi disebut nama Khidir itu sebenarnya ya untuk nunjukin bahwa dia ini tipikal nabi yang mampu menghidupkan ruhani kita, memberikan kehidupan buat manusia, dan seterusnya. Kira-kira begitu. Terakhir, baru kisah Dzulqarnain, kisah pemilik 2 tanduk. Ya. Korn itu tanduk, pemilik 2 tanduk, 2 horn. Ya. Baru terakhir dengan khotimah. Jadi kira-kira kita akan mempelajari 10 ayat pertama, baru kemudian masuk ke Ashabul Kahfi, masuk ke Sahibul Jannatain, Musa, Khidir, Dzulqarnain, baru 10 ayat terakhir. Kira-kira itu pemetaannya. Jadi kalau kita bisa cepat, katakanlah bisa 2, berarti 1, atau kalau ngikutin ini minimal ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali pertemuan, Pak Fras. Kita begitu surah Al-Kahfi, insyaAllah. Oke. Isi dari surah Al-Kahfi itu sebenarnya menggambarkan fitnah. Fitnah itu gini, fitnah itu dari kata fatana. Ya. Sebentar. Fitnah itu dari kata fatana. Fatana itu sebenarnya makna asalnya membakar. Jadi kalau kita membakar untuk membersihkan, ya. Jadi membakar atau membersihkan atau menjernihkan lah, menjernihkan. Jadi ya, fatana awalnya dipakai untuk kalau kita mau menjernihkan emas, ya. Jadi kalau kita menemukan katakanlah emas, itu kan masih bercampur dengan bahan-bahan yang lain. Karena itu kita perlu melakukan purifikasi, kita dipurified. Nah, proses mempurified itu namanya fatana. Agar apa? Agar nanti dia menjadi pure gold itu. Nah, maka karena itu fatana itu api yang sangat panas yang digunakan untuk membakar sehingga kan gini kalau emas itu kalau kita misalnya membersihkan piring kotor itu kotorannya ada di luarnya cukup dengan apa namanya itu sabun atau apalah spons hilang kotorannya tapi kalau kotoran itu ada di dalamnya tidak mungkin kecuali harus dibakar dengan temperatur tertentu sehingga yang selain emas menjadi hilang. Nah, sama sebenarnya konsepnya itu dari situ. Jadi menariknya begini ya, dalam bahasa Arab itu kata-kata itu sebenarnya selalu punya makna fisikalnya.
Kenapa dia punya makna fisikal? Karena nanti makna fisikal itu kemudian dipakai untuk memahami ketika kata tersebut diterapkan dalam konteks yang lain, sehingga kita punya bayangan maknanya. Itu maksudnya. Saya kasih contoh paling mudah misalnya ya. Misalnya kata fasik. Kata fasik. Kata fasik itu berasal dari kata fasako tentu saja, dari kata fasako. Nah, dulu orang Arab itu fasako itu kalau kita tahu tahapannya kurma, ya. Jadi kurma itu macam-macam, saya lupa tahapannya. Misalnya nanti jadi rutop, setelah rutop nanti jadi tamer misalnya. Jadi tamer. Ya, ini semuanya nama-nama kurma. Yang menarik sebelum jadi rutop, misalnya, saya nggak tahu namanya, lupa saya. Nah, misalnya katakanlah sesuatu ya, sesuatu yang kemudian atau kurma sebelum rutop ini, ya, kita sebut saja lah bakal kurma. Bakal kurma itu, kalau dia mau menjadi rutop, dia harus keluar dari kulit yang membungkusnya. Nah, keluarnya bakal kurma dari kulitnya itu untuk menjadi rutop, orang Arab menyatakan fasaka. Nah, kalimatnya begitu. Jadi orang Arab menyatakan, kata orang Arab, fasakot ar-rutbah, kata dia. Ar-rutbah. Artinya, bakal kurma itu keluar dari kulit tempurungnya, sehingga dia menjadi rutop. Itu maksudnya. Nah, orang Arab ketika memahami kata fasako, di otaknya itu tergambar secara fisikal sesuatu yang keluar dari tempurungnya, dari kulitnya. Nah, istilah ini kemudian dipakai oleh Al-Quran menjadi istilah orang yang fasik atau fasikun. Maka orang fasik itu adalah orang yang keluar dari tempurungnya, dari kulitnya. Apa tempurungnya itu? Fitrah. Itu maksudnya. Fitrah manusia. Kita ini manusia punya empati, cenderung kepada kebaikan. Nah, kalau orang keluar dari sifat naturalnya manusia, maka dia menjadi orang yang fasik. Gitu. Jadi itu indahnya bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu memang selalu punya makna fisikalnya dulu sebelum kita membayangkannya sebagai makna yang sifatnya abstrak. Sama seperti ini sekarang, fatana ini fitnah. Maka memang ada sedikit berbeda. Kalau fitnah dalam bahasa Indonesia itu kan seperti apa nama artinya? Lebih seperti ujian. Nah, seperti apa namanya? Kita dijelek-jelekan oleh orang yang sebenarnya tidak ada pada diri kita. Lah gitu. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari. Dalam bahasa Arab sebenarnya tidak begitu maknanya. Karena ada sedikit perbedaan ya. Misalnya kalau kita ini ngomongin kejelekan orang, ya, atau di depan orangnya itu atau di belakang orangnya, namanya bukan fitnah. Nanti ada istilah macam-macam di Quran itu, ada istilah buhtan, ada istilah ifkun, ya, ada istilah misalnya ada istilah apa satunya, dhon misalnya ya, atau apa namanya kalau kita membicarakan kejelekan orang sementara orang itu tidak ada di depan kita, namanya riba, maksud saya riba. Nah, mungkin kita memahami fitnah itu seperti tiga ini, padahal tidak seperti itu kalau dalam agama. Tanya sedikit saja, riba itu kalau kita membicarakan kejelekan orang, tapi kejelekan yang ada pada orang tersebut, tetapi orang itu tidak ada di depan kita, kita ngomongin, namanya riba. Kalau kita membicarakan kejelekan orang, dan kejelekannya tidak ada pada orang tersebut, kita ngomong asal aja, namanya buhtan. Nah, kalau kita ngomong kejelekan orang, tapi kita ini sebenarnya kekurangan data, tapi kita berani menyimpulkan. Jadi kita memutarbalikkan fakta. Ya, jadi mestinya orang ke A, karena minimnya data kita ngomongnya ke B, namanya ifkun. Namanya ifkun. Jadi ini yang mungkin seringkali kita namakan fitnah, gitu. Nah, padahal di dalam agama bukan begitu fitnah itu. Kita lihat secara bahasanya dulu. Coba
Jadi emas yang dipurifikasi itu karena dibakar dengan panas sehingga semua kotorannya hilang dan menjadi pure gold. Sekarang prinsipnya berarti semakin fatananya itu, semakin fitnahnya baik, berarti kan kalau fitnahnya baik secara bahasa sekarang, kalau fitnahnya semakin baik, semakin besar fitnah, berarti kan semakin semakin jernih, semakin pure. Rumusnya kan begitu. Makanya orang yang paling banyak difitnah berarti imannya semakin tinggi gitu. Karena ujiannya semakin banyak dalam hidup. Sebenarnya konteksnya ke sana. Justru orang yang tidak pernah difitnah, dia masih kecampur dengan macam-macam. Karena salah satu tujuan fitnah itu adalah untuk pure gold. Nah, kita ini seperti emas yang dalam kehidupan ini kita akan mendapatkan ujian-ujian yang hakikat dari ujian itu sebenarnya adalah untuk menjadikan kita pribadi yang makin lebih baik lagi, makin lebih baik lagi, makin lebih baik lagi. Namanya fitnah. Namanya fitnah. Dan memang salah satu fitnah itu boleh jadi orang jelekin kita, boleh jadi. Tapi sebenarnya kata fitnah dimaksudkan adalah untuk mempurifikasi kita. Oke. Nah, Al-Quran itu menggambarkan fitnah zaman akhir. Jadi apa saja sih sebenarnya problem yang akan dihadapi umat Islam atau manusia secara umum di zaman akhir ini? Tantangan kita, fitnah kita itu apa? Dalam bahasa Inggris sebenarnya fitnah diartikan dengan trial. Trial kita nanti ada berapa gitu. Trialnya itu kalau nanti kita pikirkan, kita ini akan menghadapi 4 model trial. Dan nanti kita renungkan, ya memang itulah fitnah zaman akhir itu. Yang pertama fitnah din, fitnah agama. Ya, susah orang untuk bertahan hidup dengan aturan agama yang benar. Semakin hari semakin kesusahan hari ini. Makin hari nanti makin tambah susah, makin tambah susah, makin tambah susah. Kita bisa berhadapan dengan orang tua, kita berhadapan dengan sistem, kita berhadapan dengan kantor, kita berhadapan dengan macam-macam lah. Sampai terus, namanya fitnah agama. Sampai pada puncaknya orang harus memilih antara saya memilih agama atau saya ikut arus. Kira-kira begitu pilihannya. Dan pilihan yang menyelamatkan nanti sampai pada satu situasi di mana orang harus mengorbankan nyawanya. Dan karena itu orang harus migrasi kemudian. Terus hidup terisolasi, bahkan gambarannya nanti di dalam gua. Nah, fitnah zaman akhir itu pertama adalah fitnah masalah agama. Fitnah agama. Nah, ini nanti kita detailkan ketika kita melihat kisahnya Ashabul Kahfi. Ya, yang menjaga imannya berhadapan dengan sistem sosial yang sudah sangat akut dan dia tidak punya cara bagaimana untuk bisa menyelesaikannya. Satu-satunya cara adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah diproteksi, selamatkan dia dengan cara ditidurkan. Nanti kita ambil hikmahnya, apa itu, kenapa itu, dan bagaimana kita kalau menghadapi fitnah iman, apa obatnya, semuanya dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Ya, itu topik pertama yang kita sebut dengan fitnatud din, ya, atau ujian agama yang pertama. Yang kedua, ujian harta. Ya, Nabi dulu pernah menyatakan, yang paling aku takutkan dari umatku ini adalah bukanlah kefakiran, tapi ketika dunia dibukakan kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW. Dan hari ini kita menghadapi fitnatul mal ini. Ya, orang Islam saling gontok-gontokan, ya, orang lupa sama ajaran agamanya karena materialisme dan seterusnya. Dan ini nanti kita bicara tentang pemilik 2 kebun tadi. Adiknya yang sangat kaya raya, kebunnya hebat, dan seterusnya. Kakaknya yang hanya cukup saja. Nanti kita lihat, terus apa obatnya menghadapi fitnah harta ini. Kalau yang pertama bagaimana menghadapi fitnah agama, ini nanti menghadapi fitnah harta. Kenapa sih kemudian kita harus membaca tiap Jumat? Karena kita akan terus bersinggungan dengan 4 fitnah ini. Dan lagi-lagi karena sangat kuatnya, karena kita ini kan individu yang lemah sebenarnya di tengah tuntutan sosial, di tengah macam-macam lah. Karena itu kita perlu setiap minggu seperti di recharging lagi, seakan-akan kemudian kita dapat kekuatan lagi. Gimana wong misalnya sekantor sudah tanda tangan, kita tahu ini tidak benar sebenarnya ini. Susah itu nanti. Nah itu godaannya.
Karena itu kemudian benar-benar itu fitnah nanti. Ya, namanya fitnatul mal. Yang ketiga namanya fitnatul ilm, fitnah ilmu. Ya, nanti kita cerita tentang ilmu apa namanya antara ilmu rasional dan ilmu spiritual ya antara Musa dan Khidir dan seterusnya nanti kita mempelajari kenapa Nabi Khidir itu membangun dinding ya membangun kalau sekarang membangun bangunan yang semua orang menganggap ada gunanya itu kenapa nanti apa namanya dan seterusnya ya apa hubungan antara orang tua yang soleh ketika anaknya yang hidup di masyarakat yang sangat individualistik nanti gambaran masyarakat modern digambarkan secara sangat baik pada kisahnya Musa alaihissalam ya yang nanti disebut dengan fitnatul ilm ya fitnatul ilm terakhir adalah fitnatul sultan fitnah kekuasaan. Wah ini yang paling hebat nanti sampai nanti kita bicara tentang figur paling utama ya orang yang punya kekuatan tapi punya power tapi dia tetap religius dan contoh Dzulqarnain nanti sehingga nanti dia akan menyejahterakan dunia ini. Dan nanti banyak sekali para ulama mengambil manfaat dari empat ini ya. Karena misalnya ini juga dihubungkan dengan kebangkitan umat. Kalau kita nanti kepingin menguasai dunia, umat Islam kembali lagi tampil sebagai Dzulqarnain lagi bagi dunia, startnya dari mana? Start dari sini. Start dari fitnatuddin. Ya, kembali ke sini, terus kita lihat apakah sekarang kebanyakan orang Islam sudah menjadi materialistis. Nah, ini juga ada terus bagaimana dengan ilmu? Sudahkah mereka sungguh-sungguh menguasai baik ilmunya Musa sama ilmunya Khidir dan seterusnya nanti. Baru nanti kita akan dikasih sultan oleh Allah SWT, kekuasaan. Ini juga bicara tentang individu, bicara tentang keumatan. Ada banyak nanti hikmah yang bisa kita ambil setelah kita mempelajari satu persatu dari fitnah tersebut. Tapi pemetaannya secara umum, inilah kira-kira dibagi empat, dengan solusinya juga. Kira-kira begitu. Ya, lebih mudahnya ini jadi ada 4 kisah, Ashabul Kahfi, Shahibul Jannatain, Musa wa Khidir, dan Dzulqarnain. Yang pertama disebut dengan fitnatuddin, fitnah agama. Obatnya ada 2. 1, memiliki teman yang soleh, pergaulan yang baik, dan seterusnya, persahabatan yang baik, seperti yang jenengan lakukan sekarang ini sebenarnya bagian dari suhbah salihah. Itu fitnah agama. Tidak bisa sendiri nanti di zaman akhir itu. Kita membentengi agama kita tidak bisa sendiri. Pasti hancur kita kalau sendiri. Karena itu butuh suhbah salihah. Ya. Terus dakwah ilallah. Ya, nanti kita harus juga ikut terlibat dalam usaha mendakwahkan kebenaran. Termasuk bikin majelis taklim bagian dari dakwah ilallah. Nanti kita dalamnya apa obat dari fitnatuddin. Fitnatul mal wal walad. Fitnah harta dan anak. Ya. Obatnya apa? Memahami apa sih dunia itu dan seterusnya. Ya. Terus fitnatul ilm. Fitnatul ilm apa obatnya? Tawadhu misalnya. Nanti fitnatul sultah, kekuasaan, power misalnya. Apa obatnya? Ikhlas sama apa namanya? Tadzakurul akhirah misalnya. Mengingat akhirah misalnya dan seterusnya ya. Nanti kita kasih lebih detail. Dan semuanya itu berhubungan dengan proteksi kita terhadap Dajjal. Karena ada hadis tadi, kalau kita membaca surat Kahfi, kita akan diproteksi Dajjal. Nanti Dajjal itu juga akan menipu kita, memfitnah kita, menguji kita dengan 4 macam ujian itu. Fitnatuddin misalnya, mulai agama dirusak, pemahamannya dan sekarang-karuannya, nanti semua orang akan diantarkan untuk memuja dan mengabdi kepada Dajjal itu sendiri. Ya, jadi fitnatuddin masuk. Fitnatul mal. Dajjal nanti hebat. Dia tunjuk langit, turun hujan. Dia tunjuk bumi, keluarkan tumbuh-tumbuhan, keluar tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya. Maka orang yang cinta sama dunia mesti akan ikut Dajjal nanti, dan seterusnya. Fitnatul ilm. Ya, jangankan Dajjal, sekarang ada orang yang bisa ngeluarin uang, ya seperti siapa yang orang Probolinggo dulu. Sudah banyak orang akan bikin kemah di sana. Kita heran, belum Dajjal belum keluar saja sudah orang tinggal di sana.
Ada siapa profesor dulu, siapa nama orang Makassar, Allah ya. Ibu-ibu itu saya lupa, Masya Allah. Kita, ya Allah, ini belum dajjal masih. Belum dajjal. Ya, Masya Allah. Ini bahaya ya. Nanti ada fitnatul ilm, dan terakhir fitnatul sultah. Ya. Jadi, nanti penjelasannya lebih detailnya ada suhbah salihah dan seterusnya. Oke, biar tidak terlalu panjang, kita sekarang masuk ke 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, yaitu pengantar awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada ila akhirih. Kita lihat dari ayat yang pertama dulu. Surat ini semuanya Makkiyah ya. Jadi turunnya di Makkah. Ya. Kulluha fi qolil hasan la akhirih. Kita awali dari kata alhamdulillah untuk memudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kata alhamdulillah. Kita bahas dulu alhamdulillah secara agak singkat ya. Alhamdulillah itu yang pertama maknanya dalam alhamdulillah ada dua makna. Satu, kita memuji, jadi di dalamnya ada pujian plus syukur. Jadi ini yang berbeda. Kita ini kalau membaca dalam bahasa dalam terjemahan Al-Quran, biasanya alhamdulillah diartikan hanya sekedar pujian. Karena itu kita mengartikan segala puja dan puji. Ya. Tetapi tidak ada mengartikan alhamdulillah segala syukur bagimu ya Allah. Tidak ada. Kami segala puja dan puji. Padahal puja dan puji sama aja. Memuja, memuji, 11-12 lah itu sebenarnya. Nah, kalau kita lihat terjemahan bahasa Inggris, lebih tepat. Kalau diterjemah bahasa Inggris, biasanya alhamdulillah itu terjemahnya adalah all praises and thanks. Jadi ada praise sama thanks kalau dalam bahasa Inggris. Kalau saya tidak tahu terjemah dalam bahasa Indonesia, memang biasanya segala puji hanya milik Allah. Nah, itu cuma dapat satu sebenarnya. Karena alhamdulillah itu sebenarnya maknanya dua. Memuji itu misalnya kalau ada perempuan cantik kita puji, ada bunga mawar yang indah kita puji, ada mobil yang sangat keren kita puji. Tapi kita tidak bersyukur kepada mobil. Misalnya ada mobil baik, terima kasih mobil yang tak mungkin lah, gila kita. Nah, bedanya adalah pujian itu memang bendanya istimewa. Dan karena itu kita memujinya, kita mengapresiasi itu. Syukur itu harus ada sesuatu yang kita rasakan sebagai suatu kebaikan. Kita terima. Misalnya Pak Bas, apalah, misalnya menghadiahi saya antivirus misalnya, biar tidak kena COVID misalnya. Misalnya, saya bersyukur, baru saya bilang kemudian matur nuwun Pak Bas, wajar namanya syukur. Jadi syukur itu hanya kita lakukan setelah kita mendapatkan nikmat. Nah, alhamdulillah itu menggabungkan dua-duanya. Masya Allah ya. Jadi kita memuji Allah, satu sisi, Allah indah, Allah baik, Allah segalanya lah. Kan itu kita memujinya dari seluruh sisinya, ilmunya, sifatnya, perbuatannya. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah. Karena kita menyadari ada kebaikan yang kita terima. Nah, itu poin yang pertama. Nah, lamnya, sebenarnya panjang kalau mau dijelaskan, tapi singkat saja, fungsi lamnya ini di kata lillah ini, fungsinya adalah lil istighraq kalau dalam bahasa Arab ya, lil istighraq. Lil istighraq itu sama ilsaq juga bisa, ada yang menyatakan lil ilsaq, lil ilsaq. Ya, saya jelasin dulu apa maknanya lil ilsaq sama istighraq. Istighraq itu mengcover semuanya, menghabiskan kalau istighraq itu. Baraqah itu misalnya, jadi istighraq itu semuanya tercover. Jadi gini, kalau kita memuji, itu kan kita bisa memuji teman kita, memuji istri kita, memuji anak kita, dan seterusnya lah. Tapi hakikatnya, apapun kalau ada pujian, itu sebenarnya yang benar-benar berhak untuk dipuji sebenarnya Allah.
Namanya istighraq. Jadi kalau misalnya kita memuji istri, terus saking apalah kita puji dia karena cantik. Sebenarnya kalau kita mikirin, memang cantiknya dia bikin, enggak, Allah yang menciptakan. Maka sebenarnya miliknya Allah. Katakanlah karena kita memuji karena pinternya dia. Hakikatnya siapa yang bikin otaknya? Siapa yang dan seterusnya? Tetap Allah. Namanya istighraq. Namanya istighraq. Itulah kenapa kalau kita mendapatkan nikmat atau dipuji orang, kenapa sih kita membaca alhamdulillah? Agar kita sadar sebenarnya yang berhak, yang paling layak dipuji bukan saya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya orang Islam itu tidak mungkin sombong sebenarnya. Kalau dia menyadari makna lillah gitu. Jadi kita dipuji misalnya, hebat sekali Pak Bas ini, penemuannya Masya Allah, hebat Mas. Langsung lah misalnya. Tapi kalau kita baca Alhamdulillah, terima kasih. Maka kemudian kita tidak mungkin akan menyombongkan diri. Karena kita menyadari segala pujian, termasuk pujian sampai kepada saya itu bukan punya saya hakikatnya. Dia milik Allah. Dia milik Allah. Itu kalimat lillah itu di situ. Sayangnya, karena Alhamdulillah itu sudah menjadi keseharian kita membicarakannya, maka hatta ketika kita mau sombong, kita pakai Alhamdulillah. Masya Allah ya. Misalnya, kita baru beli mobil baru. Niatnya mau nyombongin sama teman kita, kita bilang, Alhamdulillah, saya ganti mobil. Jadi, Alhamdulillah itu menjadi penekanan kesombongan kita. Masya Allah, kalau kita pikirkan itu. Ini karena sudah menjadi ucapan yang sudah reguler kita ucapkan. Sehingga kita hilang makna dalamnya itu. Padahal mestinya setiap orang menyatakan Alhamdulillah. Dan kalimat ini ya, Rasulullah SAW menyatakan, ini di antara kalimat yang nanti di akhirat itu berat sekali timbangannya. Meskipun di lidah, dia mudah sekali, Alhamdulillah. Tapi nanti timbangannya di mizan, itu berat, kata Rasulullah. Khafifatani fil lisan. Dia mudah sekali, tipis sekali, ringan sekali di lisan kita. Tapi saqilatani fil mizan. Tapi nanti berat di timbangan akhirat. Kenapa? Karena dalamnya makna itu maksudnya. Kan berat itu. Kita ini kan maunya dipuji, mau menunjukkan ego kita. Memang saya keren, ya saya. Siapa lagi bapaknya? Siapa lagi? Wah, gitu malah tradisi kita itu justru menunjukkan egosentrisme kita. Nah, agama ini membimbing kita biar kita tidak terperosok jatuh ke dalam sombongan itu. Sehingga setiap ada orang memuji, kita menyatakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Yang kedua, fungsinya li itu, lil ilsaq. Ilsaq itu artinya lengket. Sesuatu yang terus-menerus menjadi miliknya dia, maka dia menjadi lengket. Lil milki, yang terakhir, lil milki. Lil milki itu untuk miliknya dia. Karena setiap pujian itu miliknya Allah, maka li-nya itu hanya milik Allah. Lil ilsaq lengket terus dia. Dia terus miliknya Allah. Tidak pernah enggak. Istighraq mengcover semuanya. Ya, Masya Allah ya. Nah, kita ini kalau menerjemahkan hanya menggunakan yang ini saja sebenarnya. Kalau segala puji hanya milik Allah. Jadi satu makna ini saja. Padahal kata huruf li itu fungsinya ada 3 ini pada kata lillah. Pada kata lillah. Oke. Sekarang kita masuk hal yang lebih penting lagi. Untuk kalimat Alhamdulillah ini yang diletakkan di awal. Dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan kalam khobar atau kalam khobar, ada yang disebut dengan kalam insya. Kalam insya. Kalau khobar itu adalah kalau kita menyatakan fakta, ya, kalau kita memberikan data, ya, atau fakta, kita memberikan informasi. Nah, itu namanya khobar. Statement of the fact, itu namanya khobar. Kalau insya, ini berkaitan dengan, saya mutakan, ini berkaitan dengan ide. Nah, kalau insya, itu kita sedang mengungkapkan emosi kita, feeling kita. Ya, dan ini berkenaan dengan emosi, bukan ide. Dia berkenaan dengan emosi kita. Ya, bukan ide lagi. Nah, maksudnya begini. Saya sekarang ini ketika menjelaskan Alhamdulillah, itu sebenarnya adalah kalam khobar.
Karena saya menjelaskan, Alhamdulillah itu maknanya adalah pujian, plus syukur, adalah gini. Maka ketika saya menyatakan Alhamdulillah, sebenarnya saya cuma menjelaskan data, fakta, informasi. Tapi ketika nanti ini selesai, saya jelaskan, terus misalnya ditutup, saya menyatakan Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah menyelesaikan kajian malam ini, maka Alhamdulillah yang saya ucapkan bukan khobar, tapi feeling kita, emosi saya. Karena setelah selesai kajian, Alhamdulillah, terima kasih atas segala perhatiannya. Alhamdulillah itu bukan segala puji miliknya Allah ya. Bukan saya memberikan informasi, tapi saya mengekspresikan emosi saya. Nah, sebenarnya setiap kita mengungkapkan kata Alhamdulillah, dimanapun saja, dua-duanya itu harus hadir. Itu maksudnya. Jadi waktu misalnya, ini yang nanti penting dirasakan. Misalnya waktu kita sholat, waktu kita menyatakan Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ini tidak sekedar memberikan informasi di hadapan Allah. Segala puji memang milikmu ya Allah. Engkau yang Rahman dan Rahim. Itu benar kalau kita menyatakan sebagai kalam khobar. Tapi di satu sisi, pahamilah ketika kita menyatakan Alhamdulillah itu sebagai kalam insya. Maka ketika kita menyatakan, matur nuwun ya Allah, jenengan paringi banyak sekali dalam hidup saya. Dan itu beda rasanya. Beda rasanya, ngoten maksudnya. Jadi kita ini kalau sholat jangan hanya ketika membaca alhamdulillah itu sebagai kalam khobar, tapi juga sebagai kalam insya, ngoten maksudnya. Sama dengan ayat ini, kita ini kalau hanya memahami sebagai data, alhamdulillah biasa saja, segala puji memang bagi Allah itu segala puji bagi Allah. Kenapa? Tapi kalau kita merasakannya sebagai kalam insya, beda lagi. Matur ya Allah. Karena itu bersinggungan dengan diri kita. Ya, kita mengungkapkan, mengekspresikan feeling kita. Nah, itu maksudnya Alhamdulillah di ayat ini. Nah, setelah kita menyatakan Alhamdulillah di ayat ini, ya, segala pujiannya milik Allah, baik sebagai kalam khobar dan insya, kemudian dikasih alladzi. Alladzi itu sebenarnya kata ganti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya alladzi itu menunjukkan ada hubungan dengan hamdalah ini. Kenapa sih kita kok bersyukur? Kenapa sih kita kok memuji? Karena dia yang. Nah, itu maksudnya. Tetapi bukan hanya ini. Sebenarnya sangat banyak gitu. Cuman kalau dikasih alladzi itu menunjukkan secara khusus, terutama, spesialnya. Nah, gitu maksudnya. Nah, saya tambahin ini ya, ada tambahan sedikit. Allah itu disebut dengan Al-Hamid. Al-Hamid. Karena itu kita menyatakan innaka hamidum Majid. Ya. Terus Nabi Muhammad, Nabi disebut dengan Muhammad. Muhammad. Terus kalau tetangga kita, ya tetangga kita namanya Mahmud misalnya. Ustaz, agak Ustaz, geser Ustaz biar kelihatan. Digeser, kenapa ini? Ini kirinya nggak kelihatan Ustaz. Kirinya. Ya, jadi tulisan awal nggak kelihatan Ustaz. Sing pundi niku. Saya jelas ya, Dok. Di saya jelas, Dok. Oh iya, beda ya. Lah makanya niku. Apa beda screen-nya? Iya, saya yang punya. Dia mau saya juga jelas kok. Sampai itu sih nggak jelas. Monggo. Dia mau Nah kata alhamdulillah ya berarti. Jadi, kalau Allah itu Al-Hamid, maksudnya terpuji tanpa membutuhkan orang yang memuji. Dia terpuji dengan diri sendirinya. Nah, itu namanya Hamid. Terus-menerus terpuji. Jadi Hamid itu kalau tambahan I menghasilkan makna terus-menerus. Terus-menerus terpuji dan tanpa butuh orang yang memuji. Orang yang memuji. Tidak ada makhluk yang begitu. Kita ini baru terpuji kalau ada orang yang memuji. Kalau tidak ada yang memuji, tidak terpuji kita. Meskipun namanya muji. Tetap tidak terpuji. Itu nomor satu. Karena itu Allah disifati dengan Al-Hamid. Ada makhluk atau tidak, tetap Allah terpuji. Itu maksudnya. Nah, orang yang dipuji berkali-kali, bukan sekali dia dipuji, namanya Muhammad.
Menarik ya. Ketika Abu Thalib itu, Abdul Muthalib memberikan nama Muhammad, itu menarik. Namanya itu yang terus-menerus dipuji. Berarti ada orang yang memuji, namanya aja dipuji. Muhammad itu yang terus-menerus dipuji, berkali-kali dipuji. Dan sesuai dengan kenyataan. Sampai detik hari ini kita memuji Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Itu namanya Muhammad terus-menerus dipuji. Jadi kalau ada orang namanya Muhammad, kok malah kurang ajar jenenge Muhammad misalnya. Tepat itu. Nah, kalau Mahmud sekali saja dipuji. Nah, bedanya begitu. Kalau Mahmud, Pak Mahmud itu sekali dipuji namanya Mahmud. Jadi ada Mahmud, ada Muhammad, ada Hamid. Ada Hamid. Nah, alhamdulillah sekali lagi kembali ke sini kita memuji Allah. Ya, karena memang Allah mulai dari ilmunya, sifatnya, perbuatannya layak dipuji, kita apresiasi. Yang kedua karena kita bersyukur, nikmatnya itu langsung kita rasakan. Ya, setiap detik dan seterusnya. Nah, dari antara semua nikmat itu yang paling spesial, yang karenanya kita mengekspresikan dengan kalimat alhamdulillah dan kita dengan clear menyatakan bahwa segala puji untukmu ya Allah. Kenapa? Karena dia menurunkan kepada hambanya Alkitab. Masya Allah ya. Jadi sebenarnya nikmat yang paling terbesar yang harus kita syukuri dan kita memuji Allah karena Allah menurunkan Alkitab, menurunkan Al-Quran. Nah, menurunkan Al-Quran. Orang kalau tahu hakikat Al-Quranul Karim bagi hidup dia, tidak ada yang lain itu menjadi secondary sebenarnya. Apa sajalah. Karena itu kalau kita lihat urutan nikmat di dalam surat Ar-Rahman, Quran didahulukan. Ar-Rahman, Allamal Quran. Baru setelah itu yang lain. Ya, khalaqal insan, allamahul bayan, asyamsu wal qamar. Tapi yang pertama, rahmannya Allah itu, kasih sayangnya Allah itu adalah allamal Quran. Nah, jadi ayat ini dibuka dengan rasa ungkapan pujian kita, ungkapan syukur kita terhadap Allah SWT yang menurunkan kepada hambanya Alkitab. Alkitab. Oke, kita lihat dulu jadi poinnya sekarang kita lihat pada kata gini ya, anzala. Oke, kita sudah pernah membahas ini, kita ulang saja sedikit kata anzala. Kata anzala itu menunjukkan makna yang tinggi ya. Jadi dari atas itu anzala ya. Jadi gini ada kata nazzala untuk Al-Qur'an ada dua kata kerja ya. Ada anzala sama-sama menurunkan tapi menurunkan sekali. Bedanya. Kalau nazzala menurunkan berkali-kali. Menurunkan berkali-kali. Oke. Maka kalau ini adalah terjadi selama 23 tahun masa kenabian Rasulullah SAW. Kalau ini terjadi dari turunnya Al-Quran dari Al-Lauhul Mahfud, Al-Lauh Al-Mahfud, Mahfud, atau apa? Protected tablet kalau bahasa sekarang. Oke. Jadi lauh itu sabak ya. Jadi sabak yang diproteksi semacam kalau sekarang mungkin database lah kalau bahasa kita ya. Jadi kalau Allah menggunakan anzala itu merujuk kepada turunnya Al-Qur'an pertama kali ya dari Lauhul Mahfud kemudian diturunkan ke dunia. Diturunkan ke langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah namanya. Baitul Izzah. Di mana itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu, tapi kita percaya saja ini disebut dengan langit dunia sama ad-dunia. Langit dunia. Prosesnya disebut dengan anzala. Jadi Lauhul Mahfud di mana? Di atas langit ketujuh. Lah, kita ini selalu diingatkan oleh Al-Qur'anul Karim bahwa salah satu nikmat terbesar kita adalah Allah turunkan kitabnya. Ya, Masya Allah kalau kita pikirkan ya, dari tempat yang sangat tinggi. Karena itu menggunakan kata anzala ala, ini satu kehormatan ya, hatta malaikat itu tidak semua boleh menyentuh. Hanya mereka yang disucikan, diproteksi. Namanya Al-Qur'anul Karim, la yamassuhu illal mutahharun. Jadi ini sangat
penting untuk kita renungkan karena kemudian sesuatu yang istimewa itu ya kemudian Allah turunkan. Nah, sekarang kita bayangin lah kalau surat Al-Kahfi saja dikawal oleh 70.000, bagaimana lagi Al-Quranul Karim waktu diturunkan? Ya, karena itu peristiwanya disebut dengan nuzulul Quran. Itu namanya, nuzulul Quran. Kalau menggunakan kata nazzala, nanti kita akan temui banyak di dalam nazzala alaikal kitab misalnya. Kalau nazzala berarti turunnya dari mana? Dari Baitul Izzah, rumusnya begitu. Jadi turunnya dari Baitul Izzah atau dari langit dunia tadi, langit dunia ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul di Mekah dan di Madinah. Ya, di sepanjang periode kenabian itu Mekah, Madinah. Selama 23 tahun. Ya, karena itu disebut dengan nazzala. Oke, kita lihat dulu. Allah menurunkannya kepada hambanya. Apa poinnya untuk kita tadaburi? Quran itu hanya akan diberikan oleh Allah tergantung penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya menarik ya. Jadi Allah misalnya ketika menginstrukkan Nabi Muhammad SAW, memi'rajkan Nabi Muhammad SAW, itu juga menggunakan kata hamba. Nah, ketika Allah memberikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, menurunkannya, diberikan kepada Rasulullah SAW, itu juga menggunakan abdihi. Apa artinya? Kalau kita ingin memahami Al-Quran, kita ingin benar-benar faham hidup dalam naungan Al-Quran Karim, diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahami dan menjalankan isinya, apa caranya? Jadilah kita hambanya Allah SWT. Semakin kita menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah itu yang akan memudahkan kita untuk memahami ini. Nah, ini yang berbeda, kualifikasi kita berbeda. Kalau orang mau masuk ke kedokteran UB katakanlah, wah tentu syaratnya adalah oke, IQ-nya segini, TPA-nya segini, dan segala macamnya. Quran enggak. Untuk bisa paham Al-Quran, untuk bisa hidup dengan Al-Quran, untuk bisa dicahayai oleh Al-Quran, syaratnya bukan IQ-nya, syaratnya bukan yang lain, syaratnya adalah penghambaanmu pada Allah. Masya Allah kalau kita pikirkan ini. Ini prasyaratnya. Karena itu Allah menyatakan, usrifuan ayat yang sanusrifuan ayat yang ladzina takabbaruna fil ardh. Kami akan palingkan Al-Quran dari orang-orang yang menyombongkan di dunia ini. Yang sombong, nggak mungkin dia bisa Al-Quran lekat pada hatinya. Nggak akan. Alih-alih dia mendapatkan hidayah dari Al-Quran, dia justru akan mendapatkan kesesatan. Karena memang sejak awal dia mempelajari Quran untuk melihat celahnya dan seterusnya. Karena itu monggo kalau kita sungguh-sungguh ingin menjadi ahlul Quran, nanti Quran menjadi syafaat buat kita, jadilah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang akan membuat kita mudah memahami Al-Quran. Yang ketiga, kata Alkitab. Yang menarik, loh Ustaz, Quran itu kan gini. Alkitab itu dari kata kataba, Alkitab dari kata kataba, dia menulis. Artinya menulis. Tapi begini, menulis itu jangan dipahami dalam konteks modern. Yaitu menggunakan ballpoint, menggunakan pena, ada kertasnya. Sekarang saja menulis itu sudah tidak pakai pensil dan pena. Sudah ada keyboard dan sudah ada komputer. Sudah beda lagi definisi menulis. Saya tidak tahu, 50 tahun lagi mungkin sudah benar-benar paperless, sudah tidak ada lagi. Dan orang kalau mendefinisikan menulis adalah aktivitas menggunakan pensil dan pulpen, salah sudah. Mungkin tidak bisa lagi. Nah, dulu apalagi sekarang kita bayangin apa yang dimaksud Al-Quran dengan kata itu maksudnya. Nah, kita harus merujuk ke makna dulu zaman klasik, zaman Nabi Muhammad SAW. Kata itu sebenarnya dipakai kalau orang bikin memahat kayu. Misalnya dia mau bikin tulisan di kayu atau bikin tanda di kayu, maka dia akan mematuk-matuk kayu untuk bikin tanda tertentu. Ya, atau kalau dia di batu, maka dia akan patuk-patuk di goa dan seterusnya, bikin relief. Itu kataba maksudnya. Idenya begini kataba itu, something yang kalau sudah ditulis nggak bisa berubah. Itu sebenarnya idenya. Mau menggunakan kayu atau apapun, tapi idenya begitu. Something, sesuatu yang kalau sudah ditulis, maka dia tidak berubah lagi. Akan permanen begitu. Itu idenya.
Nah itu kalau kita bawa ke nulis pakai potlot sama pensil, nggak masuk gitu, nggak masuk. Nah karena itu makna lain dari kata nanti adalah mewajibkan. Nah, kita mungkin loh, dari mana makna mewajibkan wong awalnya menulis? Tadi itu karena tulisan yang permanen, ya yang nggak bisa dirubah, maka berarti itu wajib itu karena sudah nggak bisa berubah. Karena itu ketika Allah mewajibkan puasa, kata yang dipakai kata apa? Kutiba alaikumus siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Idenya adalah ini sudah written. Sama seperti orang Inggris bicara written law. Ini sudah hukum yang sudah tertulis. Maksudnya sudah tidak bisa lagi dirubah. Ini sudah written. Nah, misalnya gitu. Sudah tertulis ini. Nah, itu idenya. Nah, masalahnya kemudian, apa yang dimaksud oleh Allah dengan Alkitab? Idenya begini, jadi Allah itu, memang Quran itu bukan makhluk, ya. Quran itu adalah firman Allah SWT. Tapi kemudian dia dijadikan kitab, dan kitab itu diletakkan di tempat namanya Lauhul Mahfuz. Sekali lagi kita bicara tentang dimensi yang lain yang kita tidak tahu, hanya kita lihat saja dari Al-Quranul Karim, dan memang tidak bisa dibuktikan oleh sains sampai detik hari ini masih, karena itu satu-satunya alat ya hanya percaya. Itu alat yang bisa kita gunakan. Nah, di Lauhul Mahfuz itu, kemudian Quran itu sudah utuh. Ya, kalau bahasa kita ya 30 juz itu. Nah, karena dia sudah utuh, namanya disebut dengan Alkitab, yang tidak bisa berubah. Udah. Nah, Alkitab itu diturunkan, kemudian diletakkan di Baitul Izzah, yang nanti diturunkan sesuai dengan konteksnya. Karena itu antara Alkitab dengan yang turun 23 tahun berbeda. Karena dia untuk mengadres situasi Mekah dan Madinah. Ya, waktu perang Uhud turun surat ini, waktu ini turun ayat ini, dan seterusnya. Itu poinnya. Tetapi sekali lagi, idenya apa? Idenya bahwa Quran ini bukan datang dari Nabi Muhammad SAW, tapi datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari tempat yang sangat tinggi. Dan kalau kita tahu isinya, keindahannya, apa fungsinya buat kita, maka tidak mungkin kecuali kita menyatakan Alhamdulillah. Kira-kira begitu. Kenapa ini kita diawali dari Al-Quran, dari Alkitab? Karena nanti itulah guidance hidup kita, terutama menghadapi situasi zaman akhir yang penuh fitnah. Itu maksudnya. Kita kan akan sangat terima kasih ketika keadaan itu sudah penuh dengan fitnah, sampai kita tidak tahu antara mana baik dan buruk, seperti hari ini. Kita sudah memasuki post-truth era, misalnya, sampai kita bingung mana yang benar ini. Ini apa Jokowi, apa bukan Jokowi, saya bingung kita mikirnya. Ini siapa, dan seterusnya. Katakanlah. Nah, wah, ini post-truth-nya. Banyak orang yang tidak meyakini COVID di kampung-kampung misalnya. Saking apa? Saking karena banyak media yang menyatakan antara pro dan segala macamnya. Ya, orang sekarang tergantung, nanti bukan masalah valid atau tidak valid, benar atau tidak benar. Tapi siapa yang paling bisa, yang paling punya pamor di publik, bukan masalah ekspertis lagi, bukan masalah keahlian lagi. Nanti akan lahir zaman ketika meskipun isu kedokteran, Pak Basuki tidak didengerin suaranya. Lebih didengerin misalnya Deddy Corbuzier misalnya. Di mana zaman sudah tidak kedokteran. Kan itu disebut dengan fitnatul ilmi. Itu maksudnya. Orang sudah tidak peduli sama ekspertis. Orang tergantung sama siapa yang paling famous. Masya Allah. Siapa yang paling terkenal. Itu yang menarik. Makanya lahir zaman post-truth era. Era pasca kebenaran. Karena kebenaran sudah tidak penting. Semua kebohongan yang dipakai oleh Donald Trump ternyata bisa memenangkan jadi presiden. Insya Allah kalau kita pikirkan. Di masyarakat yang cerdas seperti Amerika Serikat. Apa itu kalau bukan fitnatul ilm? Nah, di tengah situasi yang kayak begitu, Allah turunkan Al-Quran buat guidance buat kita. Terus, mana lagi yang kita tidak memuji Allah, tidak bersyukur atas karunia Allah? Itu mas poinnya itu. Ketika kita menghadapi berbagai fitnah itu, maka wajar kalau ayat ini diawali dengan Alhamdulillah, thank you Allah, matur nuwun ya Allah. Dan puji, kenapa? Semuanya dikasih obatnya oleh Allah SWT. Untuk fitnah ilmi begini, untuk fitnah ini begini, dan segala macamnya. Itu poinnya. Kenapa ayat ini diawali dengan Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab. Setelah itu baru Allah menunjukkan karakternya.
di Al-Quranul Karim. Sekarang sifatnya dijelaskan. Yang pertama, walam yaj'al lahu iwaja. Yang tidak ada bagi Al-Quran itu. Allah tidak menjadikan bagi Alkitab itu apa? Iwaja. Iwaja itu deviation. Tidak pernah miring. Ya, jadi gini ya, sebagai gambaran itu begini. Kita ini kan punya kecenderungan untuk ngikuti tren. Karena itu trendsetter menjadi penting. Ya. Bahkan kalau kita belajar hukum sekalipun, hukum itu selalu berubah, ngikutin tren di masyarakat. Kalau masyarakatnya begini, nanti hukum berubah lagi, Ya, LGBT yang dulu diharamkan di Belanda, masyarakatnya berubah jadi halal, dan seterusnya. Jadi memang karakternya itu begitu. Maka menarik, kalau kita hidup di zaman yang serba relatif, seperti hari ini, karena semua absolutisme itu kemudian diperangi, ya orang sudah tidak percaya lagi dengan sesuatu yang absolut, karena sains pun bergerak ke sana. Ya, menarik. Dulu masa-masa awal zaman modern, semua teori-teori besar itu dengan gagahnya, yang punya hukum, punya hebat besar-besar. Begitu kita masuk ke sekarang, yang kita sebut dengan zaman kosmo, semua teori-teori besar itu dibunuh semuanya sekarang. Orang sudah tidak percaya dengan satu teori yang bisa berlaku di seluruh dunia. Nggak bisa lagi. Teori sekarang sudah kecil-kecil, lokal-lokal, dan seterusnya. Zamannya sudah begitu. Nah, akibatnya apa? Semuanya serba relatif. Itu payahnya kemudian. Maka zaman hari ini menentang. Bahkan kalau kita di kampus, kalau ada orang bicara teori yang sifatnya universal, kita anggap, kamu ini tidak ilmiah. Gitu, kita anggap. Dan kamu memang berapa? Kita bilang begitu. Semua serba kasuistik, semua serba relatif. Bayangkan. Nah, kalau agama terus dibawa begitu, agama juga mau dibawa begitu. Makanya ada pluralisme, semua agama sama. Salamnya orang Indonesia aja semuanya sama. Assalamualaikum, selamat pagi, Om Swastiastu, dan seterusnya. Jadi, menarik kalau kita pikirkan. Saya kalau salam itu jadi ingat mantan wakil rektor 1 ITS ya. Siapa Pak Abdullah Syahab. Kata dia, saya ini hidup lama di Prancis, kata Pak Abdullah Syahab. Kayaknya tidak ada deh satu orang pun bule di Prancis yang kalau salam misalnya good morning, assalamualaikum, terusnya kan mereka tetap dianggap demokratis, kata dia. Ya, itu kritiknya Pak Abdullah Syahab. Ya Allah alam. Tidak mau ke sana lebar saya. Oke. Jadi maksudnya begini. Jadi semua aturan di dunia ini yang kita anggap sebagai pedoman hidup sekarang, entah sains, entah ideologi, entah apa sajalah, semuanya bergerak menuju relativitas. Artinya kalau relatif itu dia akan mengalami deviasi. Ya, semuanya mengalami perubahan. Dan Indian kemudian kita menyatakan terus apa gunanya kalau semuanya sedang relatif. Sama seperti beginilah. Kalau kita belajar awal-awal agama Islam, waktu belum belajar, itu kayaknya absolut sekali. Itu kita mulai belajar, makin bingung. Kata Muhammadiyah begini, kata NU begini, kata Ikhwanul Muslimin begini, kata ini. Terus yang benar yang mana sih? Mumet akhirnya kita terus merasa, ini tidak benar kabeh aku mau misalnya. Ya. Orang kalau tidak belajar dengan benar, itu kesimpulannya bisa begitu. Padahal itu bukan masalah prinsipal lagi-lagi ya. Jadi iwaja itu untuk menunjukkan kata Allah, Alkitab ini akan jadi pedoman buat hidup kita dan tidak ada deviasi. Dia tetap upright, dia akan lurus terus. Iwaja, tidak pernah bengkok dia. Ya, iwajan kita artikan dengan bengkok. Ya. Awaj misalnya ya, tidak ada kebengkokan ya, ada bengkok. Maksudnya dia apapun saja dia tidak akan dirubah oleh culture, oleh apapun saja, itu sifatnya Al-Quran Karim. Ya. Dan satu-satunya petunjuk yang tidak pernah berubah, ya Al-Quran Karim. Bible berubah, semuanya berubah kalau kita pikirkan itu. Masya Allah. Dan lihat, kalau kita berada di aliran sungai yang deras, banjir, kita butuh sesuatu yang well established atau sesuatu yang bengkok. Well established. Yang well established. Itulah kenapa gairah orang kepada Islam semuanya sekarang tinggi. Ada di negara-negara barat. Kenapa? Karena itu dia di tengah masyarakat yang serba permisif, serba relatif, Islam itu menawarkan sesuatu yang sifatnya
well established, yang tidak berubah. Dan itu membuat, lihat, kaitannya sesuatu yang kokoh, yang tidak bengkok, itu kaitannya dengan apa? Sakinah. Kaitannya dengan ketentraman. Kalau kita punya istri di rumah, istri kita tidak pernah bengkok, tahu cintanya pada kita 100%, nyaman kita bekerja. Meskipun istri kita secantik apapun. Tapi kalau kita tahu istri kita ini ada bengkok-bengkoknya, ini bahaya, tidak tentram kita. Itu maksudnya. Yang pertama, karakter Al-Quran itu iwaja. Ya, lam yaj'al lahu iwaja, tidak bengkok. Ya. Ayat keduanya menarik. Allah mengatakan qayyiman. Qayyiman artinya juga tegak lurus. Pertanyaannya adalah, kalau sudah tidak bengkok, kenapa kok kita boleh qayyiman? Mestinya tidak bengkok itu ya lurus lah gitu. Namanya tidak bengkok. Quran itu memang menarik untuk kita pikirkan itu. Kenapa? Karena Allah itu tidak mungkin membuat satu kata yang maknanya sama di dalam Al-Quranul Karim. Kalau tidak ada pentingnya, tidak mungkin. Itu manusia yang bikin begitu itu. Ya, skripsi mahasiswa yang begitu. Banyak kata, dicoret sama dosennya. Qayyiman itu beda fungsinya. Jadi kalau iwajan itu untuk menunjukkan dia kokohnya, dia tidak bisa diterpa oleh apapun, dia tetap tidak pernah bengkok dia. Qayyiman, dia juga establis, dia tidak berdiri dalam pengertian, dia akan memberikan koreksi terhadap apapun saja. Koreksi terhadap kitab-kitab terdahulu, koreksi terhadap pemikiran yang tidak benar, koreksi terhadap culture, ideologi, way of life, atau apalah, welstanjung, atau apa sajalah ya, yang ada di masyarakat. Itu akan ditentang semuanya, dan akan kita lihat bengkoknya. Gini ya, kita ini kalau tidak berada di tempat yang lurus, tidak akan tahu mana yang bengkok. Jadi kita ini hanya akan tahu bengkok kalau kita berpegangan pada Al-Quran. Nanti kita tahu, oh banyak tidak bisa, itu salah itu. Tapi kalau tolak ukur kita sendiri sudah bengkok, gimana kita mau mengatakan dia salah? Karena kita tidak qayyim, gitu maksudnya, tidak qayyim. Sama sifat laki-laki itu disebut oleh Al-Quran sebagai qawwam, qawwamuna 'alan nisa. Allah disebut dengan Al-Qayyum, satu akar kata sebenarnya, dengan qayyiman. Ya, jadi dia yang akan membenahi semuanya. Itu fungsinya Al-Quran Karim. Jadi dianya sendiri tidak pernah kompromi dengan apapun, dia tegak lurus, karena dia kebenaran, dan kebenaran gini, kebenaran dari Allah itu tidak mungkin hak relatif, tidak harus absolut. Karena dia the real truth. Kalau kebenaran manusia, oke lah relatif. Tapi kalau kebenaran Al-Quran itu kita nanti relatifkan, ini bahaya. Karena berarti dia tidak bersumber kepada al-haq. Ya, karena itu dia tidak iwaj. Yang kedua, dia punya fungsi qayyiman. Dia akan membenarkan yang lain. Nah, nanti kita penting untuk, kalau kita ini sudah, pikiran kita ini dipenuhi dengan Al-Quranul Karim, cara pandang kita dengan Al-Quranul Karim, nanti kita akan melihat semuanya itu kelihatan bengkoknya. Salah cara hidup begitu itu, salah. Nanti kita akan tahu. Itu maksudnya qayyiman. Nah, setelah menjelaskan karakter, sudah, jadi ada hambanya, namanya Muhammad SAW, dikasih Al-Quranul Karim, Quran itu fungsinya, ada iwatnya, ada bengkoknya dia qayyim, terus diapain? Liyungzir, fungsi utamanya itu. Memberikan peringatan, untuk memperingati, ba'san syadidan. Nah, ini menarik. Ya. Wa yubashshirul mu'minin. Nah, fungsi Nabi, ya, fungsi Nabi, kita ambil ini saja. Fungsi Nabi itu ada dua. Satu adalah pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Nabi itu. Jadi biasanya disebut dengan basyiran sama nadhir. Ya. Basyir dan nadhir. 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 Basyir, pemberi berita gembira. Ya, ini gembira. Yang satu warner. Ini pemberi peringatan, nadhir. Peringatan. Oke, fungsi Nabi itu begitu. Nah, biasanya dalam banyak kasus, ayat atau hadis, biasanya basyir didahulukan, memberi kabar gembira. Ya, ini menarik. Justru nadhirnya, fungsi ngasih peringatan lebih didahulukan. Kenapa? Karena prinsip dalam agama, kalau ada yang negatif sama positif, mana yang didahulukan?
negatif dulu dihilangkan. Jangan ngejar yang positif dulu, negatif dulu dihilangkan. Ini jadi kaidah nanti dalam usul fikih namanya darul mafasid. Darul mafasid ini jadi kaidah muqaddamun ala jalbil masalih. Ini kaidah dalam hukum Islam ya. Sebenarnya kalau kita tahu ini sudah gampang, misalnya salah satu kaidah ya ada paling mudah nanti ada 40 kalau mau mudah belajar hukum Islam meskipun kita tidak tahu hadisnya, tidak tahu dalilnya, tapi kalau kita paham secara baik 40 kaidah itu kita bisa menebak kira-kira oh ini hukumnya boleh atau tidak ya, kita begitu. Misalnya fungsi ini, tinggalkanlah mafsadah, kejelekan-kejelekan, meninggalkan kejelekan itu harus didahulukan daripada mengambil kebaikan, mendatangkan kebaikan, menarik kebaikan. Ya, itu polanya begitu. Polanya. Jadi kalau ada dua hal, ini apa dulu ini? Saya darul mafasid apa jalbil masoleh? Darul mafasid dulu. Hilangkan dulu kejelekannya, baru kebaikan. Nah, itu prinsipnya. Sama sekarang, ini ada dua hal. Satu, ada azab siksaan. Yang kedua, ada surga. Ada balasan dari Allah. Mana yang didahulukan? Terhindarnya orang dari sini. Ya. Jadi itu yang harus didahulukan. Karena itu polanya adalah nazir didahulukan. Liyungzira ba'san syadidan. Liyungzira ba'san syadidan. Baru nanti wa yubasyiral mu'minin. Wa yubasyiral mu'minin. Itu polanya. Oke. Nah, sekarang kita lihat Nabi Muhammad SAW itu tugasnya disuruh mengasih peringatan disebut dengan ba'san syadidan milladun. Ya. Yang diperingati itu, nazirnya itu adalah ba'san syadidan milladun. Ba'san itu gini, kalau kita dalam bahasa ya, jadi kalau ada ujian yang diberikan kepada manusia itu, ada namanya ba'sa, ya, ada ba'sa, terus menjadi dharra, ada dharra, kemudian bahasa Al-Quran, hinal ba's. Hinal al-ba's, saya kasih Qurannya saja biar mudah. Arabic. Dharra, masa, saya keliru. Ba'sa, dharra, wa hinal ba's. Dharra, ba'sa, dharra, wa hinal ba'si. Oke, dapat surah Al-Baqarah ayat 177 kayaknya. Oke, was-sabirina fil ba'sa'i wadh-dharra misalnya. Oke, saya hinal ba'si. Dalam Al-Quran misalnya kita dapati ayat was-sabirina dan orang-orang yang bersabar kata Allah SWT saat ba'sa. Ini kejelekan pertama, kemudian dharra, kemudian hinal ba's. Oke. Untuk ba'sa itu gambarannya begini, kalau misalnya ada dua negeri, kemudian atau dua kelompok masyarakat, kemudian mendeklar perang, dan masing-masing sekarang sudah genderangnya ditutup, pintu perbatasan ditutup, toko-toko sekarang mulai nutup, karena peperangan antara dua kampung mau jalan, namanya ba'sa. Namanya ba'sa. Kalau nanti semuanya sudah mulai merangsek, dan mulai misalnya sudah mulai tanda-tandanya peperangan, sudah bergerak maju, saling berhadapan musuh, pedang sudah mulai dihunus, namanya dharra. Nah, kalau sudah pertempuran itu sendiri, namanya ba's. Nah, itu maksudnya. Quran memperingatkan ba's di sini.
Nah, tentu saja yang dimaksud oleh Allah dengan ba'san itu, meskipun secara bahasa adalah gambaran dari perang yang sangat buruk keadaannya. Bedanya begini, beda antara sekarang, berarti maknanya ba's itu perang, kalau kita lihat dari sekuennya di dalam Al-Quranul Karim. Perang dalam bahasa Arab, harbun. Apa bedanya kalau kita lawankan dengan ba'sun, ya, sama-sama berindikasi perang maknanya. Bedanya begini, kalau harbun itu belum tentu orangnya sengsara. Misalnya kalau kita berada di pihak yang menang, meskipun dalam pertempuran kita sehat-sehat saja, kita senang, kita menang, dan seterusnya. Kayak film-film Hollywood, misalnya yang jadi Rambo, harbun namanya. Tapi kalau dalam posisi perang itu, tidak ada yang selamat, semua celaka, semua ngeri, semua namanya ba'sun. Nah, kalimat itu dipakai oleh Al-Quran untuk menggambarkan satu kehancuran yang orang tidak mungkin bisa menyelamatkan diri. Ya, kehancuran yang amat sangat, namanya ba'san. Dikasih adjektif syadidan yang amat sangat. Maka para ulama tafsir banyak menafsirkan kemudian, meskipun secara bahasa adalah kayak kehancuran ya atau kedahsyatan yang sangat dahsyat sehingga kemudian melukai semua orang dan seterusnya ya, kekuatan yang sangat kejelekan yang amat sangat kuat namanya ba'san syadidan. Para ulama tafsir mereferkan kemana? Tidak ada ba'san syadidan yang lebih parah daripada nerakanya Allah SWT. Tapi ba'san juga apa saja nanti, kehancuran umat, semuanya masuk di dalam kata ba'san syadidan. Meskipun puncaknya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya ba'san syadid. Nah, Nabi itu diutus untuk memperingatkan itu, ngasih warning. Jangan sampai kamu nanti jatuh pada kehancuran yang kamu tidak akan lagi bisa menyelamatkan diri, baik di dunia, apalagi sampai di nerakanya Allah SWT, yang disebut dengan ba'san syadid. Misi Nabi itu, misi menyelamatkan orang dari kehancuran, misi menyelamatkan orang dari ba'san syadid, terutama dari nerakanya Allah SWT. Ya, min ladunhu, dari sisi Allah. Dan ba'san syadid yang ini bukan main-main, karena dia datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada kompromi lagi, tidak ada ikhtiar lagi, karena nanti di akhirat, di neraka kita tidak bisa. Al-Quran menggambarkan, hatta kalau kamu punya segunung, punya sedunia emas, dan kamu gunakan itu sebagai ransom, ya, untuk membayar agar tidak diazab, tidak akan peduli. Ya, Masya Allah, ya. Kata Al-Quranul Karim, kalau kamu punya mil'ul ardi zahaban, punya sepenuh bumi emas, dan terus walawis adabi, dan kemudian diinfakkan, ya, dibikin ransom, bayar, akan berubah. Masya Allah, kalau kita pikirkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, fungsi Nabi, wa yubashsyiral mu'minin. Nah, menarik kata Basyra ini. Jadi kalau nazir itu untuk memperingati, diingatkan dia, terutama neraka, ya, dan terus ya, semua kehancuran kehidupan di dunia, dan puncaknya adalah ba'san syadid adalah nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Basyir itu gambarannya dari kata basyara itu ya, basyara dari kata bishr, ya, dari kata bishr. Bishr itu artinya kulit. Benar ya. Kenapa kita disebut dengan basyar? Manusia dalam bahasa Arab disebut dengan basyar. Manusia. Kenapa? Karena kulit kita tampak. Ya, orang Arab itu menyebut kenapa manusia disebut basyar? Karena kulit kita tampak. Tidak seperti gorila, tidak seperti ayam yang tertutup oleh bulu. Sehingga kulitnya tidak nampak. Basyar itu kulitnya ini nampak. Karena itu disebut dengan basyar. Ya. Karena itu kalau Quran menyebut basyar, itu manusia secara fisik. Bukan manusia secara ruhania, punya kemampuan intelektual, enggak. Tapi secara fisikal. Namanya basyar. Okay? Gembira itu juga disebut dengan bisyarah. Bisyarah kegembiraan. Nah, bisyarah artinya kegembiraan. Kenapa gembira itu kok disebut dengan kata basyar? Dari situ. Karena kalau orang gembira, terus wajahnya itu sumringah, dari kulitnya kelihatan dia
senang, gembira, senyum dia, namanya bisyarah. Itu maksudnya. Jadi gembira, rasa bahagia yang kelihatan dari fisiknya, dari raut mukanya, dari kulitnya yang berubah, merona kalau seorang gadis misalnya, dan seterusnya. Namanya yubashsyiral mu'minin. Masya Allah ya. Nah, Nabi itu kenapa kok dipilih tafsir? Karena Nabi itu tidak hanya membahagiakan urusan hati. Kita anggap agama ini hanya ngurusin hati aja, enggak. Bahagianya itu sampai ke bahagia fisik, itu maksudnya. Jadi tugas Nabi itu kalau kita ngikutin ajaran agama, itu bukan hanya hati dan otak kita yang bahagia, hatta fisik kita bahagia. Itu poinnya itu di situ. Kenapa digunakan kata wa yubashsyiral mu'minin. Jadi Nabi memperingatkan akan azab yang sangat berat ya, dan memberikan kabar gembira, yang kabar gembira itu sampai ke fisik mereka. Ya, siapa mereka yang akan dapat kabar gembira ini? Dapat surganya Allah SWT. Alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Sesungguhnya bagi mereka ajran, ya, dapat balasan, dapat ujroh, dapat gaji, dapat konsekuen, dapat pahala hasana yang amat sangat baik, yang the best. Nah, saya ingin merenungkan kalimat ini yang paling penting sebenarnya. Ya'maluna as-salihat. Saya ulangi lagi, saya tidak tahu saya sudah pernah atau belum, saya juga sudah lupa, tapi penting diulang sedikit. Ada kalimat ini menarik, ya'maluna shalihat. Oke. Saya kasih di sini dulu. Kata ya'maluna shalihat, kalau kita pikirkan ini terdiri dari kata kerja, ya, kata kerja. Jadi saya ulang dari kata verb. Oke, sebentar. Nah. Oke, dari kata kerja, nah, mestinya rumusnya begini, rumusnya itu. Kalau ada verb, ada kata kerja, biasanya diikuti dengan objek. Ya, ada objek, habis itu baru dikasih kata sifat. Ya, yang mensifati objek. Ya, namanya adjektif, kan begitu. Oke. Jadi rumusnya itu kalau setelah ada verb, misalnya di sini kan ada subjek dulu, misalnya rumusnya kan begitu. Kalau kita bikin sentence itu selalu begitulah, bikin kata kerja. Oke, ada subjek, ada verb, ada objek, ada adjektif. Rumusnya begini. Kalau kita melihat rumus ini, kita terapkan pada ayat ini, menarik. Jadi subjeknya ada, yaitu they, subjeknya mereka, subjeknya mereka. Oke, alladzina, yaitu mereka. Kata kerjanya beramal. Oke. Objeknya tidak ada, titik. Kemudian dikasih kata kerja, dikasih adjektif, bunyinya as-solihat. As-solihat. Oke, pakai tak belakang. Oke. Dengan panjang as-solihat. Nah, gini. Dalam bahasa Arab ada rumus begini. Kalau objeknya sekarang, kalau noun-nya itu jamak, okay, kalau noun-nya jamak, maka kata sifatnya itu harus feminin yang mufrad, ya, yang tunggal. Jadi saya lanjutkan saja biar tidak terlalu teknis. Kata sifatnya harus as-solihah gitu. Pakai tak marbuto. Saya sayangnya tidak hafal. Oke, saya nulis di sini aja lah. Tidak hafal ngetik Arabnya saya. Oke, as-solihah. Nah, begini mestinya. Nah, begini. Jadi tulisannya as-solihah gitu. Oke, karena ini penting dan kita nanti akan semakin bersyukur kepada Allah ketika kita sudah memahami kenapa kok dipakai as-solihat gitu. Nah, kata bendanya disembunyikan. Sebenarnya kata bendanya adalah al-a'mal. Oke.
Kata bendanya itu sebenarnya, ini kalau dikeluarkan, tulisannya begini. Al-a'mal. Amal itu satu, kalau banyak, al-a'mal. Amal-amal. Gitu. Oke, sekarang kita lihat. Jadi, mestinya pasangannya, kalau ada al-a'mal, pasangannya as-solihah. Karena amal ini jamak, maka kata sifatnya harus as-solihah. Bukan as-solihat. Gitu. Yang menarik, Quran kalau ngikutin rumus grammar bahasa Arab normal, ini salah. Karena as-solihat ini mestinya tidak tepat dipasangkan dengan amal. Kalau menurut urutan grammar. Ya. Nah, tetapi yang menarik, kenapa Quran bikin begitu? Karena ada fungsi. Nah, ini fungsinya. Di dalam Al-Quran, ini beda dalam bahasa Arab, itu ada yang disebut dengan jam'u qillah. Jamak itu dibagi jadi dua. Ada jamak yang hitungannya 3 sampai 10, ya, disebut dengan jamak kecil. Ya, jam'u qillah istilahnya. Jam'u qillah. Nah, kalau antara 3 sampai tak terhitung, ya, 3 sampai tak terhitung, ya, sampai tak terhitung sudah, berapapun saja, yang ada batasannya, sampai dan seterusnya, itu maka disebut dengan jam'u kasroh istilahnya. Jam'u kasroh. Nah, ciri dari jam'u qillah itu belakangnya begini, solihat gitu. Ini cirinya adalah belakangnya dikasih ad. Nah, begitu. Apa maksudnya? Lihat, siapa tadi yang mendapatkan surga? Rasul memberikan kegembiraan, ya, menggembirakan orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin itu? Kata Allah SWT, mereka yang melakukan, yang beramal, objeknya dibuang, kalau dikeluarkan berarti al-amal, yang melakukan perbuatan-perbuatan atau amal-amal yang baik, yang soleh. Tapi kalau ini, berarti amalnya berapa kalau solihah di sini? Ini 3 sampai dan seterusnya. Nah, artinya berapa amal yang harus kita lakukan agar kita menjadi orang soleh? Kita terbatas. Berarti semua jenis amal soleh harus kita lakukan. Ini agar kita dianggap sebagai al-mu'minun. Tetapi barokahnya Allah menggunakan kata as-solihat, berarti Allah itu tidak menuntut yang maksimal. Tuntutannya cuma yang minimalis. Itu poinnya itu. Sehingga, oke lah, yang penting kamu lakukan, maksimal 10 lah. Ibaratnya kalau ngomong kuantitatif ini. Jadi yang Allah minta itu, yang penting kamu melakukan amal soleh. Berapapun saja yang kamu bisa. Asal kamu melakukan sungguh-sungguh amal soleh. Meskipun mungkin tahajud belum. Meskipun mungkin sodakoh juga belum. Meskipun mungkin macam-macam lah, ada banyak yang belum kita lakukan. Kita sudah bisa dikategorikan sebagai al-mu'minun dan nanti juga akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba kalau kita memahami ini, apa kalau tidak kita menyatakan alhamdulillah? Nah, gitu maksudnya. Itu poinnya. Bayangkan kalau Al-Quran menyatakan wa yubashsyiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihah, pakai ini. Waduh, celaka kita. Ada yang masuk surga kita. Itu poinnya. Jadi tugas Nabi Muhammad SAW memperingati dosa ini, memperingatkan siksaan yang sangat berat, yaitu nerakanya Allah, dan memberikan bergembira kepada orang mukmin. Siapa mereka? Mereka yang melakukan amal soleh, meskipun hanya minimalis. Dan sungguh bagi mereka, kata Allah, ajron hasana, ajron hasana. Makisina fihi abada. Satu ayat lagi mungkin baru kita menawi yang pertanyaan. Sedikit lagi. Makisina fihi abada. Mohon maaf ya, betul selesai 10 ayat. Saya karena tidak ada tulisannya jadi agak panjang jadinya. Makisi itu kalau kita stay, ya, kalau kita diam, kalau kita tinggal sebentar, tinggal untuk mengantisipasi. Namanya makasa. Makasa dalam bahasa Arab. Okay? Makithina abada. Masya Allah. Kalimat yang indah. Kita ini biasanya kalau bicara tentang surga, kalimatnya bukan makithin. Biasanya kalimat apa yang umum? Khalidina fiha. Ya.
khalidina fiha. Biasanya begitu. Atau khalidina fihi abada. Misalnya kalau dipakai fihi. Khalidina fihi abada. Surat Al-Kahfi ini aneh. Dia tidak pakai khalidina, tapi makithina. Makithina. Fihi abada. Apa bedanya? Ini menarik. Jadi Quran itu memang selalu juicy kalau kita perhatikan di setiap ayat, meskipun dia mengungkapkan hal surga, tapi kesannya nanti berbeda-beda. Maka itu kalau kita menunggu, seperti kalau kita di warung, ya jangan di warung, di restoran. Misalnya saya diajak Pak Basuki, Ustaz, ayo kita dinner malam ini. Wah, oke Pak Basuki, kemana? Ke restoran mahal. Nah, di restoran mahal, tidak kayak kita ke kantin kampus. Langsung saja, langsung main course kalau di kampus. Langsung sudah sama teh, selesai urusan. Tapi kalau kita ke restoran, enggak. Ada pembukanya, terus ada main course-nya, nanti ada penutupnya, dan seterusnya. Lah, waktu kita misalnya makan, pertama dikasih makanan pembuka, sop dulu datang, bon appetit, misalnya. Kita mengantisipasi, waduh, habis ini dikasih apa lagi ya, habis ini dikasih apa lagi ya. Kita menunggu, oh datang main course, wow, kita sudah senang, tapi kita menunggu lagi, habis ini dikasih apa lagi ya, habis ini dikasih apa lagi ya, itu. Sampai kita dapat makanan penutup, wah. Tapi sebanyak-banyaknya di dunia ini, berapa sih kita ini akan mengantisipasi kenikmatan? Nggak banyak. Waktu awal mau menikah, mengantisipasi kita. Kapan ini, kapan ini, kapan ini. Setelah menikah, lah. Misalnya. Ya, jadi, lah Allah itu menggambarkan, kita ini di surga nanti akan terus mengantisipasi kenikmatan selama-lamanya. Masya Allah ya. Ini sebagai jawaban dari orang-orang yang menyatakan, Ustaz, kalau tidak ada kerja, tidak ada sedih, tiap hari makan, tiap hari dengan istri yang cantik, lama-lama kan bosan. Nah, itu ada orang yang kan begitu. Di surga itu meskipun nikmat, tapi tiap hari begitu terus, meskipun ganti-ganti buah, nanti kan mungkin setelah 1000 tahun, setelah 2000 tahun, lama-lama kan boring, Ustaz, misalnya. Enggak. Itu yang dimaksud Al-Quran dengan kalimat makithin. Karena kita terus, kalau bahasa anak sekarang, H2C. Nah, kita terus harap-harap cemas. Harap-harap cemas dalam kebaikan. Ini mau dapat apa lagi ya? Mau dapat apa lagi ya? Masya Allah. Dan itu kapan, kata Al-Quran? Abadan. Selama-lamanya. Masya Allah. Ya. Demikian juga orang di neraka. Ya. Tidak merasa bahwa oke lah, neraka panas, hukumannya begini. Tapi kalau terus-menerus ya akhirnya sudah terbiasa, Ustaz. Enggak. Makithina fihi abada. Masya Allah ya. Kalimat yang indah. Makithina fihi abada. Kita akan tinggal di sana selama-lamanya dan terus mengantisipasi kebaikan lagi, kebaikan lagi, kebaikan lagi. Dan tidak ada selesainya. Masya Allah. Itu digambarin Al-Quranul Karim. Yang disebut dengan ajron hasanah. Kita kan tahu ihsan. Ihsan itu perbuatan baik yang paling tertinggi. Namanya ihsan. Allah akan membalas amal soleh kita. Sekarang renungin ya. Allah membalas amal soleh kita. Berapa amal soleh kita? Small. Hanya minimal katakanlah 10. Sedikit amal soleh kita itu. Tapi oleh Allah dikasih dengan pahala yang hasan. Yang paling terbaik. Saking baiknya, ajron hasanah itu digambarkan selama-lamanya kamu akan terus mengantisipasi kenikmatannya. Terus lagi, terus lagi, terus lagi. Dan ada putusnya. Masya Allah. Itu balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makithina fihi abada. Makithina fihi abada. Masya Allah ya. Makithina fihi abada. Ila akhirihi. Masih di 3 ayat. Insya Allah minggu depan kita selesaiin yang 10 pertama sama poin yang pertama ya, fitnatun ashabul kahfi. Insyaallah saya sudah bikin catatan untuk mempermudah, mungkin slide-slide yang bisa kita agak cepat. Semoga bisa dikirimkan sebelum kajian. Namun tadi siang sebenarnya kepingin, tapi ada beberapa mahasiswa itu yang ke rumah karena biasa urusan skripsi tesis, jadi sempat akhirnya ngapunten Pak Bas, jadi seadanya untuk malam hari ini, tapi semoga
bisa membuat kita tertarik untuk mendalami surah Al-Kahfi, dan kemudian sungguh-sungguh kita akan hidup dengan petunjuk surat Al-Kahfi sehingga kelak kita bisa membebaskan kita, anak-anak kita, keturunan-keturunan kita dari 4 fitnah besar di zaman akhir. Demikian mungkin yang saya pulau sampaikan, mungkin menawi masih ada diskusinya, saya kembalikan lagi kepada Pak Basuki. Iya, Ustaz. Saya persilakan yang masih nyemak, saya kira nyemak semuanya ini. Mas Aris. Saya dokter. Halo. Ya, Dokter Aris. Ustadz, saya tertarik dengan tadi yang alhamdulillah tadi Ustadz, dengan kalam tadi ada dua itu ada. Seringkali kan kita memang kalau dalam sesuatu itu kan katakanlah kalau kita ngajar aja katakanlah, saya kan bikin poin yang sebaik-baiknya. Ya, seperti itu kadang-kadang ya mesti ada kan cek gimana kan gitu Ustadz. Nah ini artinya bahwa katakan dengan seperti ini kan takut juga gitu. Waduh ini serian. Artinya bahwa syukur kita kan hanya pada Allah, punyanya ke Allah. Lah itu bagaimana menyikapi ini dan apakah saya ini dosa ini Ustaz? Terima kasih. Satu, ada hadis yang menarik, kata Rasulullah SAW, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril kathir. Siapa yang tidak bisa mengapresiasi, berterima kasih kepada manusia, dia tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Maksudnya, meskipun segala puji bagi Allah, kita ini tetap disuruh ngasih apresiasi kepada siapapun yang melakukan kebaikan pada kita. Jangan kalau ada orang berkata kita, sorry ya, saya tidak mengucapkan terima kasih. Terima kasih hanya untuk Allah. Bukan begitu. Kata Allah SWT, kata Rasulullah SAW, yang kayak begitu, itu tidak bersyukur sama Allah. Ini kan menarik. Rasulullah SAW menyatakan, siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia hakikatnya juga tidak bersyukur kepada Allah. Yang pertama. Dan ini penting yang hari ini kita sebut dengan komplimen, ya, dan seterusnya lah. Justru kalau tidak begitu, maka orang sekarang terlaluan. Ya. Pertanyaan yang mudah saja, pertanyaan yang luar biasa. Misalnya. Padahal biasa-biasa aja. Misalnya. Yang kedua, kata Rasulullah, siapa yang tidak bisa mensyukuri yang kecil, dia juga tidak akan bisa mensyukuri yang besar. Nah, kita kalau misalnya melakukan sesuatu terus tumbuh agar nanti saya baik, agar nanti kita dan seterusnya, ini memang berhimpitan ya antara profesionalisme, antara kita ingin menjadi memberikan yang terbaik di dalam kerjaan kita dengan kesombongan. Ya, tipis sekali. Enaknya dalam agama itu begini. Sepanjang semua apapun kejelekan itu belum kita manifestasikan dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk perbuatan, itu belum dinilai negatif oleh Allah. Itu alhamdulillahnya. Misalnya lah, paling jeleknya lah, saya mau punya niat jelek sama Pak Basuki. Tapi hanya niat saja, selama tidak keluar dalam ucapan mulut saya atau dalam sikap saya, ya tidak apa-apa. Misalnya saya melakukan, misalnya bikin PowerPoint katakanlah, kebaikan. Nah, memang itu tipis antara kesombongan atau enggak. Dan nomor satu tadi karena faktor itu ya, yang paling penting. Yang kedua, yang indah dalam agama ini, niat itu selalu bisa diperbaiki, diperbarui. Jadi kalau kita waktu bikin itu, kok ya, aduh, kayak ini, saya ingin dipuji nih. Ada mahasiswi yang cantik, karena itu saya ingin agar dia tertarik sama saya, misalnya guyonannya ya. Misalnya, itu bisa dibenahi kapanpun saja. Kita tinggal astagfirullahaladzim ya Allah. Nah, semoga ini menjadi ladang pahala saya. Saya ingin profesional, saya akan memberikan yang terbaik untuk mahasiswa saya. Berubah. Memang kalau kita lihat cerita-cerita ulama dulu kita, itu ekstrim-ekstrim. Ya, ada ulama yang seperti saya ceritakan kemarin, Imam Mawardi sudah nulis kitab itu berjilid-jilid, tapi tidak dipublish karena nunggu apakah Allah ridho atau enggak. Masya Allah. Ini memang untuk konteks zaman sekarang harus kita tiru. Mungkin yang penting untuk kita tiru adalah ayahnya Kiai Mustafa Bisri yang nulis tafsir Jawa pertama di Indonesia, namanya tafsir Al-Ibris. Bagi yang pernah tahu tafsir bahasa Jawa, Al-Ibris itu ditulis oleh Kiai Mustafa Bisri, ayahnya Kiai Bisri Mustafa. Ya. Jadi menarik. Bapaknya namanya Bisri Mustafa, anaknya namanya Mustafa Bisri. Kiai Mustafa Bisri punya anak Bisri Mustafa lagi.
Jadi ketika ditanyai sama, saya lupa siapa seorang kiai juga, yang kalau nulis kitab atau nulis buku agama, dia selalu mikir, saya ikhlas atau enggak ya, jangan-jangan saya riak. Hanya dia enggak pernah berhasil menulis. Sementara Yai Mustafa, Bisri Mustafa, itu banyak karyanya, termasuk diantaranya adalah Tafsir Al-Ibris. Ketika ditanyain, Yai, sampean enggak takut riak, enggak takut nanti enggak ikhlas, kata dia, yang penting tulis saja dulu. Persoalan niat dibenahi kapan saja. Nanti kalau sudah mau diberikan ke masyarakat, akan niat yang baik, kata dia. Kalau waktu nulis sudah mikir begitu, kapan selesainya tulisan, kata dia. Saya kira itu juga dialog yang penting untuk buat kita ya. Alhamdulillahnya, hati kita itu memang selalu digoda oleh setan, oleh macam-macam yang tinggal kita luruskan niat, begitu kita sadar. Dan kapan saja, toh kita bisa ada dua nanti ya. Kalau tulisan itu baik dan orang bisa mengambil atau PPT itu baik, katakanlah materi kita baik dan orang mengambil manfaat, kita dapat pahala. Meskipun nanti dikurangi kesombongan. Misalnya, kalau kesombongan itu nanti muncul ya, dalam ucapan dan seterusnya. Tapi sekali lagi, kita bisa istighfar, kita bisa benahi niat, dan itu insya Allah akan merevisi lagi. Jangankan begitu ya. Kalau kita ini pernah melakukan amal baik, terus kita ini dulu waktu kufur, terus kemudian kita muslim, itu kebaikan kita tidak hilang. Tapi kalau kita ini misalnya, dulu orang muslim, tapi kemudian kita murtad, semua kebaikan kita hilang. Masya Allah. Itu kebaikan kita. Ini indahnya kita. Kita ini muslim, kalaupun kita buat maksiat, kebaikan kita tidak akan pernah hilang. Tetap aja tidak dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tentu kita terus mengoreksi diri kita sebagai bagian kualitas rohani kita agar makin bening, benar-benar semuanya kita lakukan karena Allah SWT. Tapi sekali lagi bahwa itu bukan problem jenengan saja, tapi problem sejak abad dan seterusnya ya. Tapi sekali lagi bahwa niat itu kita bisa tajdid, bisa kita benahi kapan saja, perbarui, renew kapan saja untuk membenahi kita. Yang jelas bahwa kadang-kadang begini, apa yang oleh Imam Ghazali disebut sebagai godaan setan sebenarnya. Contoh, kita mau jamaah ke masjid, awal-awal rajin, terus kemudian ada orang mengasih apresiasi sama kita, alhamdulillah Pak, jenengan kok cek jenenge sregep nang masjid, kulo iri jenengan itu ya Allah. Sekali, kita pulang kita biasa saja, kita pakai alhamdulillah, tentunya mawon nggih saged istiqomah misalnya. Kita pulang kita. Di rumah kita mikir-mikir, ya Allah, saya ini orang baik ya misalnya. Terus besoknya kita mikir, saya udahlah, nanti berubah niat kita. Kalau mau ke masjid, nanti, wah pasti saya nanti akan ketemu dengan orang itu dan akan saya dibilangi. Niat kita berubah. Dan kemudian kita menyatakan, lah saya tidak ke masjid, sholat di rumah aja lah, daripada saya riak, daripada saya itu. Kata Imam Ghazali, justru itu bisikan setan, kata Imam Ghazali. Kalau ada perbuatan baik, kemudian kita tidak melakukannya karena alasan riak, karena alasan ujub, itu adalah setan. Caranya adalah lawan itu dan tetap datangi masjid. Kasus kita misalnya, kita mengajar, kewajiban kita adalah mengajar yang profesional, yang baik, bikin PowerPoint yang baik, dan seterusnya. Nah, kalau ada godaan, jangan nanti ini nggak ikhlas, itu sebenarnya bisikan setan sebenarnya, agar ilmu tidak manfaat, dan seterusnya. Kalau kita ngikutin Imam Ghazali, lawan saja. Agar kita tetap melakukan yang terbaik. Ngoten insya Allah, Bapak Aris. Terima kasih.